Sosiologi. Halo sahabat Sosiologi, kembali lagi bersama podcast Suara Sosiologi. Jadi bintang tamu kita ada siapa nih? Boleh perkenalan dulu? Dari siapa dulu nih? Saya atau? Oke, dari saya ya. Oke, halo sahabat sosiologi. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Zulkarnain. Saya adalah dosen dari program studi S1 Sosiologi Universitas Riau. Halo. Halo Bapak. Halo semuanya. Halo, sampingnya? Perkenalkan, nama saya Aulia Febrinka Putri, biasa dipanggil Aul. Saya seorang aktivis dari IMS, itu himpunan dari sosiologi sendiri, dan saya sebagai kepala bidang organisasi. Oke, jadi kita ini kan podcast baru di periode ini nih. Jadi kita mau bahas apa nih Kak Dinda? Sebelumnya mungkin aku bakal nanya ke Pak Faisal kali ya. Boleh. Tentang gimana, boleh dong Pak cerita gimana perjalanan Bapak selama jadi mahasiswa gitu, atau Bapak dulunya pernah ikut organisasi juga kah Pak? Oke, boleh. Saya cerita dulu ya. Oke. Jadi saya S1 tahun 2015 ya. Kemudian S2 tahun 2019 ya. Kebetulan waktu S1 sebenarnya kurang aktif di organisasi, tapi kalau di kampus saya dulu ada namanya unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ ada unit kegiatan fotografi, kemudian unit kegiatan olahraga. Nah, itu saya lebih aktif di situ. Dan menurut saya dengan bergabung dengan komunitas-komunitas seperti itu menambah relasi saya. Selain dari fakultas sendiri, kemudian kita bisa bertemu teman-teman yang lain, kemudian kita merasakan yang namanya diberikan amanah ataupun diberikan tugas oleh unit kegiatan kita itu sendiri. Mungkin lebih ke situ sih pengalaman saya ketika kuliah gitu. Atau ada pertanyaan yang lain? Selama Belum ada ya? Bapak jadi mahasiswa nih, ada nggak Pak prestasi yang luar biasa dari Bapak itu sendiri? Nah, kalau prestasi yang luar biasa sih kebetulan tidak terlalu luar biasa, tapi bagi saya luar biasa juga gitu. Ya, ketika mungkin ya saya bisa kemudian menjadikan hobi ya fotografi ya untuk kemudian bisa menjadi sumber mata pencaharian gitu. Karena kita belajar dari unit fotografi, kita belajar betul-betul dari nol, dari komunitas kita, kemudian dari senior-senior kita mempelajari kita dari fotografi dari 1 sampai 10, kemudian kita bisa ambil proyek sendiri. Menurut saya seperti itu sih prestasi yang lebih berkesan selama saya masih menempuh pendidikan S1 gitu waktu itu. Selama ini kan Bapak lulusan UGM nih ya, Ya jauh betul. banget dong dari UGM ke Pekanbaru, mengajar di Universitas Riau langsung nih, menghadapi mahasiswa-mahasiswa sosiologi itu sendiri. Ada nggak sih Pak tantangan Bapak itu tersendiri menghadapi mungkin dari Riau Pekanbarunya itu sendiri atau dari mahasiswanya itu sendiri? Karena kan Bapak baru nih Ya, di Pekanbaru ya. Baru. Kayak culture shock gitu lah ya. Nah ya benar. Nah, di Pekanbaru tentunya culture bahasa ya yang lebih istilahnya ternyata berbeda, diferensiasi bahasa antara di tempat tinggal saya dulu ataupun tempat saya berkuliah dulu dengan di Pekanbaru. Contoh paling sederhana adalah ketika kita menggunakan kata siap gitu. Ternyata makna di siap di Pekanbaru tuh sudah selesai gitu. Iya, bukan benar. ketika kita mau melakukan sesuatu. Contoh sederhana, siap kelas kalian gitu. Belum gitu. Ternyata maksudnya selesai kelas gitu. Nah, sebenarnya berbeda. Tentu karena bidang keilmuan saya juga ini salah satu kemudian menjadi culture shock juga ya. Bidang keilmuan saya filsafat ya. Kemudian saya mengajar di prodi sosiologi yang dimana tentu harus ada konsentrasi tersendiri dalam sosiologi. Walaupun filsafat dan sosiologi itu berdekatan. Kalau dari segi mahasiswa saya rasa belum ada istilahnya insight yang kurang baik ya. Saya rasa mahasiswa FISIP apalagi sosiologi itu sopan-sopan, ramah-ramah gitu ya. Dan menyenangkan gitu.
Ini Pak, sebelumnya Bapak mau kenalin nggak Pak sosial media Bapak? Tadi kan Bapak bagian dokumentasi itu suka dan hobi ya, mana tahu biar bisa sekalian dipromosiin kali ya. Oh boleh. Jadi di Instagram saya pakai username IZAL_foto ya. Dari dulu username tidak ganti ya, kayak itu terus. Kemudian di TikTok saya juga aktif, searching aja di hashtag mendadak dosen, karena kemudian saya punya brand ya, sosial brand itu sebagai orang yang switch profession dari yang sebelumnya swasta jadi dosen gitu. Mungkin itu. Jangan lupa ya di stalk teman-teman. Boleh, silahkan di follow. By the way, itu TikTok Bapak sering FYP loh ke mahasiswa. Iya, betul. Ya karena memang brandingnya seperti itu gitu. Iya, keren Bapak, update banget ya Ya, sama harus. konten-konten. Karena kita masih satu generasi teman-teman ya. Gen Z. Gen Z. Gen Z ya. Tahun berapa Bapak lahir Pak? Saya 97 ya, jadi Mantu. ketua Gen Z lah ya. Iya, masih Gen Z Ya kok. masih Gen Z gitu. Iya. Kalau boleh tahu, ceritain dong Pak, gimana bisa perjalanan Bapak dari lulusan UGM dari Jogja juga kan? Iya, dari Jogja. Menjadi dosen di Riau gitu. Perjalanan sih tentunya apa ya, cukup panjang kalau diceritakan, tapi saya persingkat saja. Jadi sebenarnya niat untuk menjadi pengajar ya, terutama guru kemudian dosen itu sangat tinggi. Karena kemudian orang tua saya dulu adalah seorang guru juga, guru SMP kemudian guru SMK. Otomatis terbawa dong suasana pengen ngajar dan sebagainya, dan harapan orang tua tuh ingin anaknya juga salah satunya jadi guru. Nah, kebetulan saya anak tengah ya, kakak saya jadi fotografer, saya dulu jadi fotografer juga, adik saya paling kecil itu jadi pengusaha roti. Jadi orang tua berharap adalah satu anaknya yang pengen bisa ngajar gitu. Ya akhirnya Universitas Riau membuka peluang, ya saya ambil. Khusus ya, apalagi di sosiologi khusus untuk bisa kita masuki dari lulusan filsafat, karena sangat jarang sekali ya bisa kita masuki, apalagi saya lulusan filsafat yang ilmunya ilmu murni gitu, beda dengan kemudian filsafat yang misalkan filsafat Islam, nanti kan gelarnya beda lagi gitu. Mungkin seperti itu sih perjalanan singkat kenapa kemudian dari Jogja ke Riau, karena cukup jauh ya. Kalau di kilometer mungkin 1345 kilometer gitu. Sejauh itu. Jauh banget. Oke. Iya. Kalau ini jurusan sosiologi itu sendiri, pandangan Bapak terhadap sosiologi itu gimana Pak? Atau umumnya? Karena kita tahu sosiologi itu interaksi masyarakat doang, yang gitu-gitu orang awam banyak berpikir kan. Kalau dari Bapak sendiri itu gimana? Nah, justru ketika saya masuk sosiologi ya, dari perspektif filosofis ya, atau filsafat gitu, saya mendalami bahwa sosiologi itu adalah ilmu tentang bagaimana cara kita membangun relationship dengan masyarakat, dengan individu-individu yang lain, terus kemudian dengan cara kita menganalisa fenomena-fenomena sosial. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sosiologi ilmu yang ya nanti membahas masyarakat aja udah selesai, menurut saya tidak, karena kemudian misalkan ketika mahasiswa kita turun ke lapangan, ternyata ada dinamika-dinamika yang terjadi di studi lapangan kita yang sulit, misalkan mengambil data tapi respondennya cerita banyak hal yang tidak sesuai dengan inputan data kita, sehingga nanti kurang valid dan sebagainya. Tentu perlu kita menghadapi dinamika tersebut dengan perspektif sosiologi. Jadi sosiologi itu menurut saya luas juga, tidak kemudian orang memandang itu hanya satu sisi kacamata, misalkan mata kiri gitu aja, tapi sosiologi itu seluruh mata kita terbuka, apalagi masyarakat yang bergerak dinamis itu kan akan selalu terus terjadi gitu loh ke depan. Jadi ya sosiologi seluas itu dalam perspektif saya seperti itu. Keren ya Pak. Iya, harus keren dong sosiologi. Iya, harus dong. Karena tagline jurusan kita kan sosiologi hebat. Iya, sosiologi hebat. Oke. Jadi karena Bapak dari lulusan S2 filsafat juga kan, terus ngajar kelas sosiologi, itu ada apa ya Bang ya, kayak semacam rintangan atau struggle-nya nggak Pak? Kan mungkin agak sedikit berbeda mungkin ya Pak. Struggle-nya tuh pasti ada, tapi
Nah ini fun fact juga. Salah satu hobi saya adalah membaca buku dan belajar. Nah, dengan saya mengajar, ya, itu saya juga belajar bagaimana misalkan diskursus sosiologi ini jangan melebar kemudian ke filsafat ataupun perkenalkan filsafat dalam perspektif sosiologi itu juga perlu. Kemudian karena belajar itu saya juga tahu gitu pengetahuan-pengetahuan yang lebih up to date gitu. Karena sosiologi membahas tentang masyarakat, tentu masyarakat hari ini generasi kita dengan generasi anak sekarang gen apa ya namanya? Kedepannya. Gen alpha ya, gen Iya. alpha dan gen beta. Tentu nanti akan berbeda. Nah, dari situ transformasi masyarakat yang berubah itu kemudian kita bisa pelajari secara baru, up to date gitu istilahnya. Kemudian dari segi pemikir-pemikir sosiologi itu hampir ya semuanya juga berasal dari pemikir-pemikir filsafat ya. Tapi karena saya hobi, saya suka tantangan belajar, jadi saya senang aja gitu menghadapi misalkan mata kuliah yang baru gitu, kemudian saya harus belajar lagi, nggak apa-apa menurut saya, karena sambil menyelam minum air gitu istilahnya. Seperti itu. Kalau pengalaman dalam hidup Bapak yang sangat keren atau yang Bapak anggap ini udah cukup luar biasa dong aku di sana, itu tuh apa Pak? Nah pengalaman paling keren ya sejauh ini ya, yang masuk sosiologi. Menurut saya ini paling keren juga karena ya manusia itu kan, nah, kalau kita balik ke perspektif sosiologi, kita kan selalu terjebak ke dalam zona kenyamanan gitu loh. Nah saya memutuskan untuk keluar dari Yogyakarta yang mungkin perspektif kalian terhadap Yogyakarta itu adalah nyaman, apa-apa murah, serba ada dan sebagainya. Kemudian pindah ke sini masuk sosiologi, ke ilmu yang istilahnya baru diperkenalkan gitu. Nah itu menurut saya itu adalah pencapaian yang terhebat. Apalagi bisa foto di depan Rektorat Unri ya. Menurut saya itu prestasi karena lumayan dikirim fotonya ke kampung jadi bahan pembicaraan gitu. Woi, dipuji banget ya pastinya Pak. Dosen Unri. Dosen Unri. Iya. Ngomong-ngomong mengenai apa itu sosiologi itu sendiri, interaksi, membangun relasinya kita juga dong tentunya Pak. Iya betul. Menurut Bapak ini, kami menyangkut pautin dengan Ikatan Mahasiswa Sosiologi itu sendiri. Gimana pandangan Bapak terhadap sosiologi itu sendiri dengan IMS? Oke. Nah, pandangan saya ya Ikatan Mahasiswa Sosiologi ini adalah wadah ya menurut saya. Ketika saya membaca kemudian melihat program-program kalian yang kalian kemudian usulkan ke jurusan ataupun kalian laksanakan, itu adalah salah satu jalan ya untuk bisa istilahnya mengikat bahwa kita ini keluarga mahasiswa sosiologi loh. Nah, terus kalian juga membuat event-event yang menurut saya ini sangat bermanfaat, misalkan Kemah Bakti ya. Itu bisa mengeratkan satu angkatan lah ya, kemudian dengan angkatan yang lain. Karena kita sering melihat juga ya, ada beberapa ini sudah 1 tahun kita berkuliah kok temennya nggak hafal gitu. Siapa yang nggak masuk ini? Nah, ini yang mana ya orangnya? Masa udah 1 tahun? Nah, seperti itu masih belum paham teman. Nah, dari IMS ini, dari program-program ini kan juga bisa mengeratkan ya keluarga sosiologi terutama, bahkan beberapa alumni kita juga masih berhubungan sangat erat dengan IMS ya, sampai sekarang ada IKASOS Unri juga dan sebagainya yang itu membangun relation. Nah, misalkan kita mau bikin acara tentang metode penelitian seperti yang kemarin sudah kalian laksanakan, itu cukup bermanfaat karena kita memang butuh itu gitu. Ada wadah ya, istilahnya kita pengen nuang air tapi kita nggak punya wadah. Nah IMS itu wadah, jadi air. Nah, akhirnya bisa kita wadahin di satu wadah ini IMS gitu. Seperti itu sih dari pandangan saya tentang IMS di sosiologi lah. Sebagai mengembangkan jati diri juga lah ya Pak. Betul. Karena mau nggak mau kita tuh harus bersosialisasi dan berkomunitas gitu memang. Karena kita masih sosiologi ya. Kalau misalkan diem-diem aja ya bukan masih sosiologi namanya. Kita juga butuh relasi ya iya, Pak. butuh relasi, butuh ya istilahnya berdinamika sosial lah ya. Apalagi kalau bisa dibilang sosiologi itu kalau dari angkatan-angkatan atas tuh bilang sosiologi itu ilmu berteman ya Pak. Nah, Berkeluarga juga ya. ya berkeluarga, berteman ya selalu erat dengan hal-hal seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang relasi nih Pak, tentang Ikatan Mahasiswa Sosiologi, kami juga mengundang bagian pengkaderan di organisasi Ikatan Tepuk tangan dulu.
Di sini kan ada Aulia nih sebagai ketua bidang dari organisasi IMS itu sendiri. Di sini kami mau nanya dong Aulia, bagaimana sih cara Aulia membangun brandingan terhadap organisasi itu sendiri, mengingat Aulia kan sebagai organisasi atau yang bisa kita kenal itu pengkaderan, di mana dia bakal ngajak semua mahasiswa itu buat ikut join serta dalam hima kita yang ada itu. Bagaimana Aulia? Dan kalau dari aku sendiri nih ya Din, kalau cara mengajaknya ini, aku yakin dari para mahasiswa dari sosiologi ini ingin mengembangkan minat sama bakatnya dan juga di dalam IMS sendiri, di dalam hima sendiri itu ada per bidang. Nah, jadi di dalam per bidang itu teman-teman bisa mengembangkan apa yang mau teman-teman minati, seperti kayak dari kalau di podcast sendiri, nah ini kan dari bidang infokom nih. Nah, jadi kalau misalnya ada minat bagian fotografi atau masalah edit video dan konten, kalian bisa perdesainan, kalian bisa join ke infokom karena dibilang kalau misalnya masuk sosiologi itu nggak bisa ikut sana sini, nggak bisa belajar editan dan lain-lain kan nggak juga gitu. Nah, jadi tuh semuanya tuh bisa dapat, apalagi dalam IMS sendiri tuh diajarin namanya kewirausahaan. Nah, gimana cara teman-teman tuh berjualan atau gimana cara mendapat keuntungan gitu dalam hasil jualan itu pasti bakal diajarkan. Nah, dan banyak banget dari bidang-bidang organisasi sendiri itu menguntungkan teman-teman gitu. Seperti kata Pak Faisal tadi, itu menyediakan wadah gitu. Nah, dari bidang organisasi sendiri itu lebih menekankan gimana cara menumbuhkan PD-nya, gimana cara mempengaruhi orang untuk mengajak gitu. Teman-teman kayak mengajak orang lain untuk ikut dalam suatu organisasi. Nah, itu perlu dibutuhkan percaya diri dan juga public speaking. Dan jujur dari saya sendiri itu kalau dari public speaking itu sebenarnya kurang, tapi ikut organisasi dan saya ini termasuk 2 periode. Ini saya 2 kali ikut dalam hima tahun sekarang dan tahun lalu gitu. Dan saya tetap masih melatih public speaking saya, tapi kalau untuk PD insya Allah masih bisa. Gitu. Okay. Keren ya. Keren. Kalau dari Aulia sendiri nih sebagai kabitnya organisasi di IMS Visip Undri, ada nggak sih rintangan yang dihadapi dengan berbagai pandangan mahasiswa lain yang menganggap organisasi itu cuman sibuk-sibukan doang, nggak ada manfaatnya dan sebagainya? Bagaimana sih Au? Kalau dari aku sendiri nih pasti ada, apalagi pengaruh dari media sosial itu pasti ada gitu, kayak ngelihat scroll TikTok. Hima nih nggak ada gunanya, bla 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 bla, pasti itu kan ada kan Pak, atau di IG, di TikTok itu pasti ada lah dampak-dampak negatifnya. Tapi gimana cara teman-teman itu memanfaatkan hima dengan baik? Itu pasti ada caranya. Gimana cara teman-teman mengelola waktu perkuliahan dengan hima gitu? Gimana cara teman-teman mengambil ilmu dari hima? Dan hima sendiri itu menyediakan yang namanya sertifikat setiap dalam kegiatan. Jadi teman-teman ada pendampingnya nih untuk ijazah teman-teman pas nanti wisuda. Jadi nggak kosong-kosong banget lah CV-nya gitu. Oh gitu. Jadi ayo join organisasi IMS nih. Jangan lupa masuk infokom. Orga dong. Semuanya banyak kalau bidang masih ada 7 bidang lain. 7 bidang lagi. Iya. Jadi join organisasi itu banyak manfaatnya berarti ya. Nggak hanya menambah teman, tapi sebenarnya tuh mengasah soft skill kan. Betul. Fun fact ya, kalau dari aku sendiri itu waktu aku kecil itu tuh jarang banget ngomong. Serius, jarang banget ngomong. Bahkan dulu aku kecil itu Pak, itu tuh dikira orang bisu. Serius. Karena aku tuh kayak dibilang mau apa, cuma nunjuk-nunjuk aja gitu. Irit ya ngomongnya. Irit banget. Jadi ada orang random tiba-tiba pakai bahasa isyarat ke saya Pak. Dulu itu Pak, jadi ibu saya bilang anak saya tidak bisu gitu. Anak saya habis itu saya mulai dapat PD-nya nih Pak, gara-gara ikut organisasi yang dari SMP dulu waktu itu. Nah, dari SMP saya ikut kegiatan, terus tiba-tiba ditunjuk jadi, kalau dari Paskibra dulu itu jadi Buklu gitu. Nah, di situ saya mulai ngobrol kan, terus masuk ke perkuliahan saya ikut lagi organisasi gitu. Jadi
mulailah. Keren. Oke. Lanjut gak Din? Dari Bapak nih, ada yang Bapak ingin kasih pendapat nggak tentang bagaimana relasi itu sendiri di dalam ikatan IMS itu, ikatan mahasiswa sosiologi itu sendiri sih Pak? Ya sebenarnya ada ya, karena apa ya, mahasiswa sosiologi itu wajib ya karena kita udah sosial gitu di Fakultas Ilmu Sosial, di sosiologi lagi, masa anda berdinamika kita satu sama lainnya hanya diem-diem aja ataupun Berkontribusi apa ya istilahnya mahasiswa sekarang itu kupu-kupu ya. Kuliah pulang walaupun tidak apa-apa, tidak ada keharusan untuk misalkan ikut organisasi, tapi sayang ya nama kita aja sudah mahasiswa gitu, masa kita nggak berdinamika gitu, maksudnya kita nggak berorganisasi, nggak bersosialisasi. Nah lebih khusus juga misalkan untuk adik-adik kalian nanti ini, kita akan dapat adik-adik ya, misalnya adik tingkat di angkatan 2025 ya, kalian harus bisa membawa gitu istilahnya bahwa sosiologi itu friendly ya, open to access untuk semua IMS gitu. IMS itu open to access, kamu mau buat program apa kita bisa adakan, ataupun kita bikin program apa kalian bisa ikut tanpa kemudian harus ada tetek bengek dan sebagainya, tapi kemudian bebas, free to accessnya, karena itu bagian dari kemudian kita berdinamika satu sama lainnya gitu, nggak cuma nanti ke kampus diam, perkuliahan juga diam, presentasi juga diam juga, pulang lagi selesai. Sayang status kita sebagai mahasiswa. Itu kita sudah meninggalkan siswa itu ditambahi maha, itu berarti kita sudah siswa ukurannya paling tertinggi. Kalau di dalam paket itu siswa premium ya. Ya, sudah premium. Jadi sayang sekali tidak kita manfaatkan kesempatan-kesempatan seperti itu sih. Ya, betul sih Pak. Kalau dari Kak Dia sendiri, ada yang ingin disampaikan lagi nggak ke narasumber kita yang dua ini, Pak Faisal dan Aulia? Jadi karena kebetulan kita beberapa bulan lagi PKKMB ya Pak dan Aul. Jadi gimana nih terkait maba nih? Oke. Lagi kan bentar lagi mau PKKMB, apakah pandangan deh gimana? Gimana ya bilangnya Kak Din? Ngajak adik-adik itu bisa lebih interaksi deh ke kita, karena dalam maba sekarang ini yang jalur SNBP ya, itu kan kami sendiri tuh ada grupnya. Oh sudah ada. Sudah ada. Di sana tuh udah banyak yang berbaur juga nih Pak. Sambil ada yang nanya, Kak mau join IMS dong aku, katanya gitu. Keren juga kaderisasi dari ini. Nah jadi dari pihak Infocom itu kan mengadakan grup tuh tiap lulusan adik-adiknya, dan akan dijadiin satu GC angkatan mereka. Nah di sana itu kami memantau dan mengarahkan mereka informasi-informasi yang ada nih Pak. Mereka tuh excited parah Pak. Oh, excited banget ya. Iya, jadi dari maba yang bakal dateng nih, yang belum join mungkin kan ibaratnya kita belum tahu nih siapa aja yang lulus sebentar lagi UTBK. Nah ada nggak apa sih pandangan Bapak ke adik-adik itu buat ntar lagi PKKMB nih, terhadap PKKMB itu sendiri Pak? Sama pesannya lah ya. Ya, pesan ya. Adik-adik, harus lihat adik-adik ya. Iya, adik-adik ya. Teman-teman aja ya, biar lebih enak gitu. Teman-teman semua, baik itu yang belum, masih ada seleksi ya? Atau sudah selesai? Belum Pak, masih ada lagi masih ada beberapa seleksi. jalur Yang lagi. sudah terima pasti SNBP. Ya, SNBP ya, teman-teman yang sudah diterima di program studi S1 Sosiologi. Nah, saya ucapkan selamat terlebih dahulu, dan kami tunggu ya. Baik saya mewakili dari para dosen, kemudian teman-teman dari IMS juga sangat menyambut sekali adik-adik itu ke prodi S1 Sosiologi. Tidak perlu khawatir kakak tingkat atau senior-senior kalian galak-galak, enggak, ramah semua. Ramah semua dong. Dosennya juga ramah. Lihat saya, emang saya galak gitu. Enggak kan, saya ramah gitu. Ramah, kemudian pesannya cuma satu, silahkan eksplorasi diri kalian. Kalau enggak ada wadahnya, IMS ada wadahnya. Betul. Mau istilahnya olahraga, IMS tiap Selasa ya, atau Iya, ada fun tiap sport. Selasa itu ada fun sport dan sebagainya. Bahkan tiap tahun ada event futsal ya. Kemudian tanding perangkatan. Nah, itu justru akan menguatkan angkatan kalian atau istilahnya kelas kalian nanti ya. Pokoknya jangan dibikin sepaneng. Sepaneng itu apa ya bahasa populernya? Tegang ya. Bikin tegang ya. Bikin tegang ataupun bikin
terlalu dipikirkan aku nanti di sosiologi gimana ya. Kalau nggak punya teman, bertemanlah dengan anak-anak IMS gitu. Mereka selalu terbuka. Kalau misalkan ada masalah, punya advokasi juga ya IMS ya. Nah, pengaduan aspirasi. Bisa lewat IMS dulu ya. Itu seperti itu. Kakak kita kalian sudah memfasilitasi sebaik mungkin. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya sebenarnya. Tinggal datang ke Pekanbaru sudah berkuliah, berdinamika, sosialisasi selesai menurut saya. Mungkin dari Aulia tuh ada ya yang dari IMS. Kalau dari saya sendiri tuh betul kata Bapak sendiri tuh, sayang banget apabila teman-teman itu tidak ikut dalam organisasi, atau nggak apa-apa deh kalau misalnya nggak di organisasi pun setidaknya tidak hanya kuliah saja, tapi cari pengalaman, cari ilmu yang di luar dari kelas gitu. Nah, kayak saya nih jujur aja ketagihan loh kalau ikut organisasi. Nah, karena memang seseru itu, dan juga untuk segi relasi itu memang luas banget gitu loh Pak. Oke, bagus. Dan pesan dari kami nih, apalagi aku, dia dan Aul ini kan udah bukan menyombong tapi kan udah lama nih 2 periode nih. Bukan menyombong. Bukan menyombong ya guys. Jadi gini maksudnya, walaupun kalian ikut organisasi, jangan lupakan prioritas itu akademik perkuliahan. Betul itu. Jangan lupakan tugas-tugas kalian, jangan sering-sering tipsen demi organisasi. Karena seringkali banyaknya mahasiswa nih kayaknya lebih mementingkan organisasi daripada akademiknya. Betul. Itu sangat disayangkan kan, karena orang tua tuh udah susah-susah cari duit, tapi malah yang diprioritaskan tuh organisasi. Organisasi penting, tapi akademik yang Gak pertama. kalah penting Iya, juga. betul. Sebagai pendamping ya, itu organisasi itu sebagai pendamping, tapi yang tetap adalah yang wajib kuliah. Betul. Oke, jangan sampai ada stigma bahwa anak organisasi itu pasti kuliahnya jelek gitu. Iya, betul. Kalau bisa malah anak organisasi Yang aktif. aktif, kuliahnya nilainya bagus, lulusnya tepat waktu. Gitu. Amin. Kita coba untuk merubah stigma orang-orang bahwa organisasi itu akan menghambat kuliah. No, kita bisa loh kuliah sambil berorganisasi. Seperti itu ya teman-teman gitu. Ya, sekalian buat manage waktunya kali ya Pak. Iya, betul, Dari manage waktu. organisasi ke kuliah itu harus pandai-pandai juga. Kalau seandainya kedua-duanya kan tanggung jawab juga itu, ya kita bisa mungkin mengorbankan mungkin waktu tidur ya kali ya Pak. Bisa. Bisa. Yang penting responsibility kalian, tanggung jawab ya. Terhadap kuliah, terhadap organisasi, dan tahu istilahnya kalau biasanya mahasiswa tuh gedebrak-gedebruk tuh istilahnya karena tidak bisa kemudian menentukan skala prioritas gitu. Saya ini prioritas pertama tuh apa gitu, tidur, kuliah ataupun organisasi gitu. Harus bisa memetakan time manajemennya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti itu, di program organisasi proker dari organisasi sendiri tuh ada yang namanya LKMS. Ya. Jadi di situ ada gimana cara manajemen uang, surat, terus public speaking dan lain segala macam, itu ada dikelaskan gitu Pak. Jadi itu bakal diajarin gitu semuanya. Kepemimpinan ya. Kepemimpinan, public speaking, terus gimana cara menghadapi dinamika konflik, itu tuh ada diajarkan di situ Kak. Dan juga kalau bisa ikut ya. Kapan tuh kira-kira Kak Aul? Mungkin nggak lama setelah PKKMB itu pasti bakal diadakan. Kita juga bakal ada acara besar loh yang dikenal sama Sosiologi Expo. Iya. Ya, acara tahunan ya, rutin ya. Itu ada yang tingkat nasional nggak sih Kak? Ada banget dong. Gak hanya tingkat nasional, ada di Expo itu kan ada lomba-lomba yang khusus akademik dan non akademik ya. Dan kalau untuk lomba-lomba non akademik itu nggak nasional tapi ke luas jangkauannya. Nggak hanya Pekanbaru tapi benar-benar luas. Tapi kalau yang akademik khusus di Pekanbaru aja. Doakan untuk kedepannya mungkin lebih luas lagi jangkauannya. Amin. Mungkin dari teman-teman Bapak udah bisa mau join gitu. Itu boleh loh. Ada yang tingkat SMA soalnya. Iya benar. Itu jangkauannya sangat tinggi loh Pak, Expo itu, karena dari sekolah-sekolah itu bahkan dari luar Riau aja ada yang ikut. Ya, excited banget kayak saya melihat tahun lalu juga cukup rame ya anak-anak SMA, kemudian
seperti lomba-lomba yang prestis tingkat nasional gitu. Dan semoga kita terus bertahan dan memperbaiki kualitas lah untuk Sosiologi Expo di tahun ini ya, berarti jatuhnya ya 2025 ya. Semakin lebih baik ke depannya lagi ya, Pak. Iya, betul. Karena jujur kami lumayan mendapat pujian dari Expo kemarin. Jadi semoga makin baik gitu. Untuk kedepannya juga. Kan lebih bagus. Tahun ke tahun semakin bagus ya, bukan berarti yang tahun lalu nggak bagus dong, tapi semakin keren lagi. Iya, ada peningkatan lah. Iya. Demi sosiologi itu sendiri juga kan, biar betul. dipandang orang, oh sosiologi Undri itu keren loh gitu. Biar yang masuk sosiologi itu banyak ya. Iya benar. Apalagi akreditasi kita udah A ya. Ya, unggul sudah Unggul. unggul. Oh iya maaf ya, udah unggul. Sorry. Udah unggul. Aduh salah. Salah nih, aduh. Di FISIP itu ada beberapa jurusan. Nah, kita termasuk yang unggul sosiologi itu sendiri. Fun facts-nya loh Udah guys. sekeren ini ya guys. Sosiologi. Aduh, sayang banget kalau misalnya nggak join nih. Iya. Sayang banget kalau masih ragu gitu. Iya. Betul. Jadi buat adik-adik nih, jangan gimana pesan Bapak buat sosiologi biar pada milih minatnya ke sosiologi nih Pak, masih ada berapa jalur kan? Berapa jalur masih sisa ini? Ada UTBK, PPUD sama PPUD ya. SNPTN Barat gitu. Oh ya masih mandiri tuh. Mandiri. Mandiri. Sekitar masih ada 3 ya. Kira-kira 3 jalur lagi. Kalau misalkan masih bingung ataupun sudah dari awal ingin menentukan kuliah sosiologi, ambillah Sosiologi Undri ya. Karena di sini serunya gitu. Kuliah sosiologi di FISIP Undri itu banyak sekali nanti praktikum. Bisa lihat di Instagram kita juga di prodi @sosio_undri ya. Di situ ada video kegiatan kita, kemudian ada foto-foto kegiatan. Nah, kalian bisa menggambarkan kegiatan prodi S1 sosiologi itu di situ juga boleh. Mungkin bisa diedit di sini nanti ya. nanti Di sini. di bawah ya, di follow. Di bawah. Follow adik-adik semua. Jadi ini Pak sebelum kita tutup nih, ada pesan-kesan Bapak selama kita podcast membahas tentang sosiologi dan interaksi mengenai relasi itu penting loh. Nah, bagaimana Bapak? Kesannya sih podcast ya, tentu bukan kesan formal ya, tapi informal. Menurut saya podcast ini perlu gitu. Kita ngobrol-ngobrol yang istilahnya bukan ngobrol yang asal-asalan, tapi ada muatannya gitu, supaya nanti ada gambaran bagi yang menyaksikan podcast ini gitu. Inilah gambaran dari Ikatan Mahasiswa Sosiologi, kemudian ini gambaran salah satu dosen sosiologinya gitu. Ataupun nanti bisa mengundang dosen yang lain gitu, karena kalau kalian melihat pribadi-pribadi dosen dari sosiologi kan unik-unik gitu. Jadi misalkan keunikan hari ini adalah saya, keunikan yang ke depan nanti Bapak atau Ibu siapa yang akan mengisi podcast ini. Sejauh ini menyenangkan podcastnya. Karena memang harus seperti ini kita bangun koneksi, kemudian relation yang menyenangkan dan tidak selalu formal-formal banget lah ya. Oke, kalau untuk dari Aulianya bagaimana sebelum kita tutup ini? Oke. Jujur aja aku ngerasa senang banget diundang di podcast pada periode tahun ini. Ya termasuk yang excited banget lah gitu. Dan ngelihat mungkin dari teman-teman yang nonton nanti itu bisa diambil lah apa yang jadi pembahasan kita, terus jadi bahan-bahan pertimbangan juga, terus juga mungkin bisa join organisasi. Organisasi ada 7 di bidang ya guys? Iya, itu ada organisasi, ada MBK. MBK itu minat bakat kesenian. Nah, nanti teman-teman yang minat sama olahraga atau seni tari, nah itu bisa join ke sana. Terus juga ada namanya litbang atau penelitian. Itu artinya penelitian dan pengembangan. Nah, jadi nanti kalau misalnya berhubungan dengan akademik teman-teman suka yang namanya penelitian dan kayak tentang debat, yang kayak gitu-gitu lebih lah. ke akademik lah ya. Lebih ke akademik. Terus ada KWU itu kewirausahaan, dan dari KWU sendiri tuh teman-teman diajarin gimana caranya mengelola keuangan untuk berdagang gitu, untuk menjualkan itu. Terus juga ada Infocom, bisa tahu sendiri gitu informasi gimana cara diajarin banyak hal ya Kak tentang
desain, konten, terus fotografi dan banyak lah informasi lainnya juga. Dan dompet nih siapa apa ya gitu tuh advokasi. Nah nanti teman-teman yang mau jadi aktivis mau demo di situ ya teman-teman gitu kayak aku ingin menyuarakan aspirasi gitu lah, itu di advokasi. Nah terus di dari organisasi itu bidang saya sendiri. Dan teman-teman bagi yang pengen melatih public speaking, gimana cara mempengaruhi orang-orang, gimana cara menjaga yang ada di dalam dinamika yang ada di dalam organisasi, itu bisa teman-teman ikut di organisasi. Karena jujur aja kalau dari bidang organisasi sendiri peluang untuk dapat relasinya lebih besar gitu, karena itu nanti bakal berinteraksi kepada teman-teman dari maba bahkan juga ke senior lagi dari dalam proker-prokernya gitu. Iya. Intinya semuanya mengikat lah ya. Betul. Gimana relasi kita terhadap kakak-kakak kita yang di atas, Betul. alumni dan gimana cara kita berinteraksi dengan yang lain. Oke. Jadi kesimpulan dari podcast kita pada hari ini itu sosiologi itu penting. Selain kita mengajarkan bagaimana interaksi dengan orang lain, kita juga butuh mengasahnya lagi. Kita bisa mengasah salah satunya di jurusan sosiologi itu ada Ikatan Mahasiswa Sosiologi. Di sana ada beberapa bidang. Di sana kita juga pastinya dimanapun kita di bidang apapun itu tuh kita tetap bisa membangun relasi kita, mengasah kita public speaking dan sebagainya. Intinya dari Ikatan Mahasiswa Sosiologi itu semakin memperkerjasamakan lah bagaimana kita dengan yang lain, bagaimana kita berkomunikasi. Jadi topik kita pembahasan pada hari ini bahwa sosiologi itu sangat penting karena adanya relasi, guys. Baik, saya sebagai host Adinda dan Dia mengucapkan kepada Pak Faisal dan tentunya juga Aulia sebagai kader. Oh iya, Aul aja. Biar lebih ramah gitu, biar lebih deket gitu. Oke, Aul. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal selaku dosen lulusan UGM nih guys, yang keren, ngajar guys. di Undri. Keren loh guys. Ya dosen kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak, sama-sama. telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk podcast kami pada pagi hari ini. Terima kasih kasih, juga Bapak. sudah mengundang Ya. saya. Ada kesan-pesan nggak Pak buat kami selaku podcast ini atau kritik dan sarannya Pak? Wah, belum ada ya. Karena kami masih belajar juga ya. Nanti langsung saya kirim email aja untuk kritik dan saran. Baik Bapak. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Aulia sebagai salah satu pengurus dari Ikatan Mahasiswa Sosiologi sebagai bagian dari pengkaderan mahasiswa-mahasiswa untuk ikut serta dalam IMS itu sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kami pada pagi hari ini bersama podcast Suara Sosiologi 2025. Kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next podcast kami Suara Sosiologi selanjutnya. See you. Terima kasih ya Bapak. Gak pakai ditutup gitu kameranya ya. Enggak dong. Ini kita podcast ya. Bapak. terima kasih banyak ya Bapak. Pak.